Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Psikologi Pendidikan kelas C PGSD 2019. Di sini saya sendiri, Ahmad Sobari, dan dua teman saya, Dwi Putri Mulyasari dan Ayasi Azah. Nah, di sini kami akan membahas materi mengenai teori belajar humanisme dan teori belajar konstruktivisme. Materi yang akan dibahas yang pertama adalah pengertian teori humanisme, yang kedua adalah tokoh dan sejarah teori humanisme, yang ketiga adalah contoh pembelajaran teori humanisme, yang keempat adalah pengertian teori belajar konstruktivisme, yang kelima adalah tokoh dan sejarah teori belajar konstruktivisme, dan yang keenam atau yang terakhir adalah contoh pembelajaran berbasis teori konstruktivisme. Yang pertama adalah pengertian teori belajar humanisme. Kata humanisme berasal dari bahasa Latin, yaitu humanis, yang artinya manusia, dan isme, yang artinya paham atau aliran. Humanisme adalah suatu paham atau aliran tentang memanusiakan manusia. Teori humanisme sendiri merupakan teori belajar yang memanusiakan manusia. Teori ini memiliki keterkaitan dengan pendidikan pada pembelajaran dipusatkan pada pribadi seseorang. Jadi teori belajar humanisme ini lebih menilai ke isi dari individu tersebut dan lingkungannya. Yang kedua adalah sejarah teori belajar humanisme. Dalam artikel What is Humanitic Education? Chris Baum menyatakan bahwa sekolah, kelas, atau guru dapat dikatakan bersifat humanistik dalam beberapa kriteria. Dalam artikel Some Educational Implication of the Humanistic Psychology, Abraham Maslow, menurutnya humanistik melihat manusia adalah potensi yang dimilikinya dan melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia itu sendiri. Pendekatannya melihat bagaimana manusia membangun dirinya untuk melakukan hal-hal yang positif. Dalam teori belajar humanistik, belajar dianggap berhasil jika si pelajar atau si peserta didik memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Tujuan utama para pendidik adalah membangun peserta didik untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenali diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu mewujudkan potensi-potensi yang ada pada dalam diri mereka. Selanjutnya adalah tokoh teori belajar humanisme. Yang pertama adalah Combs, Arthur Combs. Combs berpendapat bahwa banyak guru membuat kesalahan dengan berasumsi bahwa peserta didik maupun pelajar mau jika materinya disajikan sebagai mestinya, tetapi seharusnya ada makna yang bisa dipelajari. Combs memberi gambaran persepsi diri dan dunia seseorang seperti dua lingkaran. Lingkaran kecil adalah gambaran persepsi diri dan lingkaran yang besar adalah persepsi dunia. Jadi semakin jauh makna yang disampaikan dari persepsi diri, makin berkurang pengaruh terhadap perilakunya. Yang kedua adalah tokoh Abraham Maslow. Pendapat Maslow didasarkan pada asumsi bahwa dalam diri individu ada dua hal. Yang pertama adalah suatu usaha yang positif untuk berkembang, dan yang kedua adalah kekuatan untuk melawan dan menolak perkembangan tersebut. Maslow mengemukakan bahwa individu berperilaku dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat hierarkis atau yang sering dikenal dengan tatanan hidup. Tokoh yang terakhir adalah Carl Ransom Rogers. Teori humanisme Rogers berfokus pada pribadi seseorang atau person-centered, lebih penuh harapan dan optimis tentang manusia, karena manusia mempunyai potensi yang sehat dan untuk maju.
Rogers meyakini adanya kekuatan yang tumbuh pada semua orang yang mendorong orang untuk semakin menjadi pribadi yang berfungsi utuh atau fully functioning person, yaitu dengan 5 cara. Yang pertama adalah terbuka untuk mengalami, openness to experience. Jadi, seorang manusia atau seorang individu harus terbuka pada dirinya sendiri untuk mengalami berbagai hal yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah hidup untuk menjadi existential living. Di sini adalah seseorang harus hidup dan menjadi seseorang itu sesuai dengan dirinya sendiri. Jadi tidak dipengaruhi oleh orang lain. Yang menentukan adalah dirinya sendiri. Yang ketiga adalah keyakinan organisme atau organisme trusting. Di sini adalah kepercayaan diri. Kepercayaan diri itu tidak dapat dibeli. Kepercayaan diri itu diciptakan karena semangat yang ada dalam diri individu tersebut. Jadi, setiap manusia harus bersemangat dan meyakini diri sendiri agar mampu berkembang dalam proses pembelajaran. Yang keempat adalah pengalaman kebebasan atau experiential freedom. Kebebasan ini adalah hak individu, jadi tidak dapat diganggu-gugat. Yang terakhir adalah kreativitas atau creativity. Setiap individu berhak untuk mengembangkan dirinya melalui kreativitas atau creativity diri sendiri. Kreativitas itu muncul karena ide-ide yang ada dalam pikiran atau gagasan individu masing-masing. Jadi, dengan kelima cara tersebut, manusia memiliki fungsi yang utuh dalam menjalani proses pembelajaran. Sekian dari saya. Selanjutnya materi yang akan dibahas akan dilanjutkan oleh Ayasi Aja. Terima kasih. Saya Ayasi Aza akan melanjutkan penjelasan tentang contoh pembelajaran berbasis teori belajar humanisme dan pengertian dari teori belajar konstruktif. Yang pertama, saya akan membahas teori belajar humanisme dalam implikasinya terhadap pembelajaran, yaitu ada 3. Pertama, aktivisme. Confluent education, yaitu pembelajaran yang memadukan pengalaman-pengalaman afektif peserta didik dengan belajar kognitif di dalam kelas. Yang kedua, ada open education atau proses pendidikan terbuka. Menurut Wahlberg and Thomas, open education memiliki 7 kriteria, yaitu adanya kemudahan belajar, penuh kasih sayang, terbuka, dan hangat. Yang ketiga, mendiagnosa peristiwa-peristiwa belajar. Keempat, pengajaran. Kelima, penilaian. Keenam, mencari kesempatan untuk pertumbuhan profesional. Dan yang terakhir ada asumsi para siswa dan proses belajar. Yang ketiga ada cooperative learning. Ciri dari cooperative learning yaitu adanya tim kecil, saling membantu dalam pembelajaran, adanya hadiah atas prestasi kelompok. Dalam cooperative learning ada 4 teknik, yaitu tim games turnamen, adalah peserta didik digabungkan dalam satu tim, tujuannya untuk agar masing-masing peserta didik memiliki kesempatan yang sama. Dan selanjutnya ada student teams achievement division, yaitu peserta didik digabungkan dalam tim dan saling bertanya selama 15 menit. Selanjutnya ada jigsaw. Jigsaw itu peserta didik digabungkan ke dalam tim-tim kecil, lalu masing-masing anggota diberikan bahan ajar dan secara bersamaan saling belajar. Yang terakhir ada group investigation. Dalam group investigation, peserta didik digabungkan dalam tim dan saling menyelesaikan proyek kelas. Selanjutnya, pengertian teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme adalah suatu paham bahwa belajar adalah pembentukan atau konstruksi pengetahuan dari pembelajar itu sendiri.
Jadi, pemahaman peserta didik harus dibentuk secara aktif oleh peserta didik itu sendiri. Dalam metode pembelajaran yang terkait dengan konstruktivisme adalah metode pembelajaran penemuan dan metode pembelajaran bermakna. Selanjutnya penjelasan akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, saya Dwi Putri Mulyasari akan menjelaskan mengenai sejarah dan tokoh teori belajar konstruktivisme. Dalam teori belajar konstruktivisme, terdapat dua tokoh yang terkenal, yaitu Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Kedua tokoh tersebut terkenal sebagai pencetus teori belajar konstruktivisme. Namun sebelum itu sudah terdapat gagasan pokok mengenai teori belajar konstruktivisme yang dicetuskan oleh Giambattista Vico pada tahun 1710. Dalam filsafatnya, ia mengungkapkan bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta dan manusia adalah tuan dari ciptaannya. Ia menjelaskan bahwa mengetahui berarti mengetahui bagaimana membuat sesuatu. Artinya, seseorang baru mengetahui sesuatu jika ia dapat menjelaskan unsur-unsur apa yang membangun sesuatu tersebut. Lalu Jean Piaget menuliskan gagasan konstruktivisme dalam perkembangan kognitif dan juga epistemologi genetiknya. Piaget mengungkapkan bahwa pengetahuan tumbuh dan berkembang melalui pengalaman. Pengalaman akan semakin kuat dan dalam apabila diuji oleh berbagai macam pengalaman baru. Gagasan Piaget ini lebih cepat tersebar dan berkembang melebihi gagasan Vico. Kemudian, konstruktivisme ini dikritik oleh Vygotsky. Menurut Vygotsky, siswa dalam mengkonstruksi suatu konsep perlu memerhatikan lingkungan sosial. Vygotsky menyebut konstruktivismenya sebagai konstruktivisme sosial. Lebih lanjut lagi, Vygotsky menekankan bahwa pentingnya interaksi sosial dengan orang lain yang mempunyai pengetahuan yang lebih baik dengan tujuan supaya anak dapat mengkonstruksi pengetahuannya sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki oleh orang lain dan memiliki pengetahuan yang lebih baik. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh teori belajar konstruktivisme. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, terdapat tokoh bernama Jean Piaget. Jean Piaget menegaskan bahwa teori belajar konstruktivisme ada pada proses untuk menemukan teori atau pengetahuan yang dibangun berdasarkan realitas lapangan. Peran guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator atau moderator. Pandangan teori konstruktivisme yang dikembangkan dari teori belajar kognitif Piaget yaitu ilmu pengetahuan dibangun dalam pikiran seorang anak dengan kegiatan asimilasi dan akomodasi sesuai dengan skema yang dimiliki. Piaget mengemukakan bahwa pengetahuan tidaklah didapat secara pasif, melainkan melalui tindakan yang artinya anak tersebut harus aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu Lev Vygotsky. Vygotsky mengemukakan teori konstruktivisme sosial. Ia menekankan bahwa pentingnya berinteraksi dengan orang yang mempunyai pengetahuan yang lebih baik dengan tujuan supaya anak dapat mengkonstruksi pengetahuannya lebih baik lagi. Lalu Jerome Bruner. Bruner dalam teorinya berasumsi bahwa pertumbuhan kognitif berlangsung dari luar ke dalam dan juga dari dalam ke luar. Menurut Bruner, di dalam belajar harus melibatkan 3 proses, yaitu memperoleh informasi baru, transformasi informasi, dan menguji relevansi informasi dengan ketepatan pengetahuan. Yang ketiga hal tersebut selalu terjadi hampir bersamaan. Selanjutnya yaitu contoh pembelajaran berbasis teori belajar konstruktivisme. Terdapat ciri-ciri tertentu yaitu orientasi,
elisitasi, restrukturisasi ide, penggunaan ide baru dalam berbagai situasi, dan review. Dalam pembelajaran berbasis konstruktivisme ini terdapat 3 model pendekatan. Yang pertama yaitu ada model siklus belajar dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu discovery. Artinya, peserta didik didorong untuk membuat pertanyaan-pertanyaan terbuka maupun hipotesis-hipotesis. Lalu ada pengenalan konsep. Guru mempertanyakan konsep-konsep yang berhubungan dengan topik tersebut. Lalu ada aplikasi konsep. Menerapkan konsep-konsep yang dikemukakan pada tahap 1 dan 2, serta boleh mengulangi tahapannya lagi. Model konstruktivisme yang kedua yaitu model konstruktivisme Gagnon dan Coley dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu situasi. Gambarkan situasi tertentu yang berhubungan dengan tema atau topik pembahasan. Lalu yang kedua yaitu pengelompokan. Buat kelompok berdasarkan nomor urut maupun campuran tingkat kecerdasan peserta didik. Yang ketiga yaitu jembatan. Memberikan suatu masalah sederhana, permainan, ataupun teka-teki untuk dipecahkan oleh peserta didik. Yang keempat yaitu pertanyaan. Buat pertanyaan pembuka maupun kegiatan inti supaya peserta didik tetap termotivasi untuk belajar lebih jauh. Yang kelima yaitu mendemonstrasikan, memajangkan atau menyajikan hasil kerja peserta didik di depan kelas. Yang terakhir yaitu refleksi, merenungkan maupun menindaklanjuti laporan kelompok yang dipresentasikan oleh peserta didik. Model konstruktivisme yang ketiga yaitu model konstruktivisme McClintock dan Bell dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu observasi. Peserta didik melakukan observasi terutama atas sumber-sumber, materi, foto, gambar, rekaman video, maupun permainan. Yang kedua yaitu konstruksi interpretasi. Peserta didik menginterpretasikan pengamatannya dan memberikan penjelasan. Yang ketiga yaitu kontekstualisasi. Peserta didik membangun konteks untuk penjelasan mereka sendiri. Yang keempat yaitu belajar keahlian kognitif. Guru membantu pengamatan, penguasaan, interpretasi, dan kontekstualisasi peserta didik. Yang kelima yaitu kolaborasi. Peserta didik saling bekerja sama dalam observasi, menafsirkan, dan kontekstualisasi. Yang keenam yaitu interpretasi jamak. Peserta didik memperoleh fleksibilitas kognitif dengan memiliki kemampuan menunjukkan berbagai penafsiran dari berbagai perspektif. Yang ketujuh yaitu manifestasi jamak. Peserta didik memperoleh transferabilitas dengan melihat berbagai penjelmaan penafsiran yang beragam. Selain itu, terdapat 3 tahapan dalam implementasi pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme. Yang pertama yaitu tahap persiapan, yang kedua yaitu tahap penyampaian informasi, dan yang ketiga yaitu tahap penutup. Pada tahap persiapan terdapat berbagai kegiatan yang dapat dilakukan, yaitu menentukan tujuan-tujuan pembelajaran, menjelaskan bagaimana cara untuk mencapai tujuan pembelajaran, menjelaskan bagaimana mengelompokkan materi pelajaran, memberitahu bagaimana cara mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah dimiliki sebelumnya, mengumpulkan bahan informasi yang berguna, dan menjelaskan cara melakukan refleksi. Lalu, pada tahap penyampaian informasi terdapat berbagai kegiatan yang dapat dilakukan, yaitu memastikan bahwa peserta didik melakukan upaya untuk mencapai tujuan pembelajaran dan melakukan interaksi dengan peserta didik lainnya. Lalu, memastikan bahwa peserta didik melakukan kerjasama dan saling memberikan kontribusi dalam melaksanakan proses belajar. Pada tahap penutup, yaitu memastikan bahwa peserta didik telah mempelajari pengetahuan baru yang berbeda dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Teman-teman
Atau tidak? Ternyata terdapat beberapa faktor yang dapat membatasi proses konstruksi seseorang. Apa saja sih faktor-faktor tersebut? Yang pertama yaitu hasil konstruksi yang telah dimiliki atau constructed knowledge. Pengalaman yang telah diabstraksikan, telah menjadi konsep dan telah dikonstruksikan menjadi pengetahuan dapat membatasi pengertian seseorang mengenai hal yang berkaitan dengan konsep tersebut. Akhirnya seseorang terjebak dalam pemahaman yang itu saja. Lalu ada domain pengalaman seseorang atau domain of experience. Pengalaman baru merupakan unsur penting dalam pengembangan pengetahuan. Maka dari itu, kurangnya pengalaman maka akan membatasi pengetahuan seseorang. Lalu ada jaringan struktur kognitif seseorang atau existing cognitive structure. Pengetahuan yang baru harus cocok dengan ekologi konseptual karena manusia cenderung menjaga stabilitas ekologi sistem tersebut. Kecenderungan akan hal tersebut dapat menghambat pengembangan pengetahuan seseorang. Video penjelasan dari kelompok 8. Terima kasih kepada Ibu Imaningtia selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan kelas C 2019. Semoga video kami dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.